Penaksiran bilangan cacah. Penaksiran bilangan cacah yaitu kita memperkirakan hasil hitung bilangan ke bilangan yang terdekat dari bilangan cacah tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui apakah bilangan itu akan ditaksir atau dibulatkan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, atau bahkan ke ribuan terdekat. Apabila bilangan tersebut akan kita taksirkan ke puluhan terdekat, maka kita harus fokus pada angka satuannya. Jika bilangan tersebut ingin kita taksirkan ke ratusan terdekat, maka kita harus fokus di angka puluhannya. Apabila bilangan tersebut akan kita taksirkan ke ribuan terdekat, maka kita harus fokus pada angka ratusannya. Nah, di mana sih letak angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan? Di situ kita ada contoh bilangan 3615. Ada angka 3 berwarna merah, ada angka 6 berwarna hijau, ada angka 1 berwarna biru, dan ada angka 5 berwarna coklat. Angka satuan adalah angka yang terletak paling belakang pada suatu bilangan. Sedangkan angka puluhan yaitu angka yang terletak di depan angka satuan. Sedangkan angka ratusan yaitu angka yang terletak di depan angka puluhan. Sedangkan angka ribuan yaitu angka yang terletak di depan angka ratusan. Dengan demikian, angka satuan di situ contohnya adalah angka 5 yang diberi warna coklat. Angka puluhan contohnya adalah angka 1 atau angka yang berwarna biru. Angka ratusan adalah angka yang berwarna hijau, yaitu angka 6, dan angka ribuan yaitu angka 3 atau angka yang berwarna merah. Setelah kita tahu mau ditaksirkan kemana, maka ketentuannya adalah jika angka yang difokuskan adalah angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka bilangan itu nanti akan kita taksirkan atau kita bulatkan ke atas. Apabila kita ingin menaksirkan bilangan itu ke atas, maka angka yang terletak tepat di depan angka yang difokuskan akan ditambah dengan 1. Sedangkan angka yang difokuskan dan angka-angka yang terletak di belakang angka yang difokuskan akan berubah menjadi 0. Kemudian ketentuan yang kedua, jika angka yang difokuskan adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan tersebut akan kita taksir atau kita bulatkan ke bawah. Dengan demikian, angka yang terletak tepat di depan angka yang difokuskan akan tetap atau tidak berubah. Jadi kita tidak perlu menambahkannya dengan 1. Sedangkan angka yang difokuskan dan angka-angka yang terletak di belakang angka yang difokuskan akan berubah menjadi 0. Supaya tidak bingung, perhatikan contoh yang diberikan. Contoh yang pertama, ada penaksiran ke puluhan. Untuk bilangan 7249, apabila ditaksirkan atau dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 7250. Nah, mengapa demikian? Karena kita menaksirkannya ke puluhan, maka kita lihat di angka satuannya. Di sini angka satuannya adalah 9. Dengan demikian, kita akan membulatkannya atau menaksirkannya ke atas. Karena dibulatkan atau ditaksirkan ke atas, maka angka di puluhannya akan kita tambahkan dengan 1. Dan angka di satuannya kita ganti dengan 0.
Perlu diingat, karena kita menaksir atau membulatkan, jadi tandanya tidak boleh menggunakan tanda sama dengan. Contoh kedua, kita akan menaksirkan ke ratusan. Di situ 7.249 apabila ditaksirkan atau dibulatkan ke ratusan, hasilnya adalah 7.200. Karena yang ditaksirkan adalah ke ratusan, maka kita fokus pada angka puluhannya. Karena angka puluhannya adalah 4, maka kita akan membulatkan atau menaksirkannya ke bawah. Yang terakhir, yaitu apabila kita ingin menaksirkan ke ribuan, untuk bilangan 7.249, hasilnya adalah 7.000. Hal ini karena kita fokus pada angka ratusannya yaitu 2, sehingga kita akan membulatkannya atau menaksirkannya ke bawah. Karena kita menaksirkan ke bawah, maka angka yang ada di ribuan akan tetap, sehingga hasilnya adalah 7.000. Yang kedua, penaksiran bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita akan menaksirkan bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan 9/10 apabila ditaksirkan hasilnya adalah 1. Mengapa? Perhatikan garis bilangan yang terdapat pada layar. Jadi 9/10 itu terletak pada bilangan 0 dan 1. Nah, karena penyebutnya adalah 10, 1 itu senilai dengan 10/10. Karena 9/10 lebih dekat ke 10/10 atau 1, maka hasil taksirannya adalah 1. Sedangkan 3/10 apabila ditaksirkan atau dibulatkan, hasilnya adalah 0. Karena 3/10 akan lebih dekat ke 0 daripada ke 1. Nah, perhatikan baik-baik di garis bilangannya. Jadi, dari 0 ke 1 kita akan bagi menjadi 10 bagian yang sama besar, sehingga setiap loncat 1 bagian itu sama halnya dengan loncat 1/10 bagian. Contoh yang kedua, kita akan menaksirkan ke pecahan campuran. Nah, untuk membuat garis bilangannya, perhatikan dulu bagian bilangan yang utuh. Di situ, dari bilangan campuran 2, 8/10, hasil taksirannya adalah 3. Nah, bilangan pecahan 2, 8/10 itu terletak pada bilangan 2 dan bilangan 3. Jadi, di antara bilangan 2 dan 3, kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar, dan setiap bagian itu loncat 1/10. Sehingga apabila kita tulis bilangannya, terlihat seperti pada garis bilangan di layar. Setelah 2, ada 2 1/10, 2 2/10, 2 3/10, 2 4/10, 2 5/10, 2 6/10, 2 7/10, 2 8/10, 2 9/10. Karena 2 8/10 lebih dekat ke 3, maka hasil taksirannya adalah 3. Sedangkan 2 4/10 akan lebih dekat ke 2. Sama seperti pada bilangan caca, kita lihat kalau angka yang ditaksirkan itu adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka kita akan menaksirkannya ke atas.
Namun apabila angka yang ditaksirkan adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, maka kita akan menaksirkannya ke bawah. Berikutnya yaitu penaksiran operasi bilangan. Nah, operasi bilangan berarti akan ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau bahkan pembagian. Nah, di sini ada beberapa contoh operasi bilangan cacah. Yang pertama yaitu 3540 ditambah dengan 2460. Nah, untuk menaksirkannya, kalian bisa langsung menaksirkannya ke puluhan, ke ratusan, atau ke ribuan. Jadi, untuk penaksiran operasi bilangan itu akan mempunyai lebih dari satu jawaban. Di sini kita akan menaksirkannya ke ratusan. Karena 3540 saat kita bulatkan ke ratusan menjadi 3500 dan 2460 saat kita bulatkan ke ratusan menjadi 2400, maka hasil penjumlahannya adalah sekitar 5900. Dan perlu diingat, tandanya bukan tanda sama dengan, karena kita mencari hasil pembulatannya atau hasil taksirannya, bukan hasil pasti. Contoh yang kedua, kita akan menaksirkannya ke puluhan terdekat. 673 kita taksirkan menjadi 670, dan 289 kita taksirkan menjadi 290. Sehingga hasil taksiran dari 673 dikurangi 289, hasilnya adalah sekitar 380. Untuk contoh yang ketiga dan keempat, sama halnya dengan contoh yang pertama dan kedua. Berikutnya, tentang operasi bilangan pecahan. Jadi, di contoh pertama adalah bilangan pecahan biasa, dan di contoh kedua yaitu bilangan pecahan campuran. Bisa kalian lihat di situ, untuk hasil taksiran dari 3/4 ditambah 2/3, hasilnya adalah 2. Mengapa? Karena 3/4 saat kita taksirkan hasilnya mendekati 1, dan 2/3 saat kita taksirkan hasilnya juga mendekati 1. Sedangkan untuk nomor 2, untuk bilangan 2/5 saat kita taksirkan hasilnya adalah 2. Sedangkan 6/7 saat kita taksirkan hasilnya adalah 1. Sehingga hasil taksiran dari 2/5 ditambah 6/7 adalah 3.